Kind of task is not as easy as you think, nor that hard to scare you. Bahwasannya dengan mengetahui dan menguasai beberapa teknik tertentu dalam menjawab soal, kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di ujian tersebut secara cepat dan tepat. Soal ujiannya apaan, Bang? Salah satunya ya pasti bahasa Inggris, dan materinya adalah reading comprehension. Nggak sampai di situ aja, kalian harus bisa menyelesaikan soal reading comprehension itu dalam waktu 1 menit untuk satu soal. What? So, get prepared guys, siapin catatan kalian dan pantengin video ini sampai habis karena kita akan ngebedah soal-soal kayak gitu di pembahasan kali ini. Seperti yang udah muncul di layar kalian sekarang, ada sebuah teks, kira-kira ada 17 baris ini ya teksnya. Lalu soalnya dimulai dengan the topic of this passage is, nah tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali bahwa soal nomor 1 atau soal pertama dari sebuah teks reading comprehension itu biasanya soal yang paling mudah, yaitu soal ide pokok atau pembahasan tentang teks itu. Intinya kalian diharuskan untuk mencari teks ini berbicara tentang apa sih? Teks ini intinya tuh apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu adalah salah satu soal yang mudah untuk dikerjakan. Kisaran 5-10 detik kalian udah bisa menemukan jawabannya kalau kalian tahu teknik untuk mengerjakannya. Nah, terus tekniknya gimana? Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian hanya perlu melihat bagian awal dari bacaan tersebut. Di bagian awal, kalian bisa lihat ada tulisan the platypus is a semi-aquatic mammal endemic to Eastern Australia. Berarti teks ini membahas tentang platypus. Oke? Nah, sekarang kita cari kata platypus pada opsi A, B, C, D. Ternyata semua opsi memiliki kata platypus ya. Nah, jadi gimana dong, Bang? Bingung nih. Santai, nggak usah terlalu bingung. Kalau misalnya kalian mentok ketika menemukan soal seperti ini, padahal udah menemukan kata kuncinya, kita bisa pecah kata kuncinya menjadi beberapa dengan menggunakan teknik yang sama. Jadi tadi kan kita menemukan kata kunci platypus pada paragraf 1. Saatnya kita menggunakan teknik seperti itu untuk paragraf 2 dan paragraf 3. Kalian lihat di paragraf 2, ini berbicara tentang the unusual appearance. Berbicara tentang penampakannya atau bentuknya. Di paragraf ketiga ini agak panjang ya. Tapi kita bisa lihat ada kata protected di sini yang berarti hewan ini dilindungi. Mungkin saja berbicara tentang perlindungan dari hewan ini. Nah, jadi ada 3 kata kunci yang bisa kita temukan dari teks ini, yaitu platypus, lalu kemudian perlindungan platypus, perlindungan hewan, lalu kemudian penampakannya, bentuknya seperti apa. Nah, kira-kira gabungan kata kunci itu cocoknya dengan opsi A, B, C, atau D. Kalau yang A itu informasi general atau informasi umum tentang platypus. Oke, mungkin bisa ya. Kalau yang B, the features of platypus, khusus berbicara tentang features-nya. Nah, kalau kalian jeli, di paragraf kedua itu berbicara tentang features-nya secara spesifik. Ini dia, di bagian yang ini. Jadi kita nggak bisa pilih opsi B sebagai topik dari teks ini secara keseluruhan, karena opsi B atau the features of platypus hanya dibahas di bagian tertentu dari teks ini, yaitu di bagian baris ke-10 di paragraf 2. Itu doang, selebihnya kan enggak tuh. Jadi yang opsi B kita bisa langsung coret aja. Untuk yang opsi C juga sama ya, bisa langsung kita coret aja karena the unusual appearance. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita udah tandain tadi. The unusual appearance ini hanya pembahasan spesifik, pembahasan tertentu yang ada di paragraf 2, tidak mencakup keseluruhan dari teks. Lalu kemudian opsi D ini agak gimana ya, agak aneh-aneh juga karena apa yang dimaksud gitu. The platypus in this world. Yeah, of course we're talking about the platypus in this world, but what is the thing that we talk about? Nah, jadi sepertinya kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang
alpha, yaitu teks ini topiknya atau berbicara tentang informasi umum dari platypus, bahwa platypus itu adalah semi-aquatic mammal, ada di Australia, Tasmania, lalu kemudian bentuknya, penampakannya itu seperti ini, dibahas di paragraf 2, unique features-nya bagaimana, lalu kemudian ada program perlindungannya dan seterusnya ya. Informasi-informasi yang berkaitan tentang platypus, itulah topik dari teks ini. So that is the thing that is discussed in this text. Untuk soal nomor 2, it can be inferred from the passage that. Nah, kalau ada soal seperti ini artinya kalian harus mencocokkan opsi kebacaan secara cepat. Kalau ada opsi yang tidak sesuai, itu bisa langsung kalian eliminasi. Kuncinya di sini yang pertama tentu saja adalah penguasaan vocabulary. Lalu yang kedua adalah kecepatan membaca atau speed reading. Yang salah satunya yaitu skimming. Nah, kalau kalian udah memiliki 2 syarat yang tadi saya sebutkan, saatnya kita mengerjakan soal ini. Nah, untuk opsi A, the platypus is not a mammal. Ini udah jelas salah ya. Tadi sebelumnya kita udah bahas bahwa platypus is a semi-aquatic mammal. Ada di bagian ini. Oke? Jadi opsi A salah. Lalu kemudian opsi B, the platypus does not lay eggs. Nah, kalian cari di bacaan kalimat yang mirip seperti ini. Harusnya kalian bisa menemukan di bagian ini. Nah, itu dia. The only mammal that lay eggs. Jadi opsi B juga salah ya, karena platypus di opsi B ini dia bilang does not lay eggs, sedangkan di bagian bacaan tertulis the only mammals that lay eggs. Ini kita coret juga. Lalu kemudian the platypus can be dangerous for human being. Kita cari di bacaan. Di sini ada kata human. Tuh. Di opsi ini juga ada kata human-nya. Yang berarti mungkin jawabannya ada di bagian sini. Platypus having a spore on the hind foot that delivers venom capable of causing severe pain to humans. Tapi nggak ada ya yang benar-benar mirip dengan tulisan yang ada di opsi C, yaitu the platypus can be dangerous for human being. Well, at least not explicitly, tapi coba kita cek dulu opsi D. Apakah bisa langsung kita coret juga? Karena untuk opsi C kita tahan dulu. Opsi D, the platypus does rarely live in Australia. Nah, ini udah jelas salah ya, karena di bagian awal kalian bisa lihat endemic to Eastern Australia. Bahwa emang habitatnya ada di Australia, khususnya di bagian timur, yaitu di sekitaran daerah Tasmania katanya. Menurut bacaan ini, kalian bisa lihat sendirilah di bagian awal sini ya. Sehingga opsi D juga bisa langsung kita coret, kita eliminasi. Yang tersisa hanya opsi C, maka sampai sejauh ini bisa kita simpulkan jawaban untuk soal nomor 2 adalah opsi C. Tapi mungkin kalian masih kurang yakin karena kalian nggak menemukan opsi C specifically sama persis dengan yang ada di bacaan. Kita tadi hanya memilih opsi C karena opsi A, B, dan D udah kita coret gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian jeli dalam mengetahui makna yang terdapat pada bagian bacaan ini yang ada di baris ke-9 kayaknya ya. Platypus having a spore bla 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 dan seterusnya. Di sini ada kata venom yang berarti racun. Lalu kemudian di sini ada kata causing, menyebabkan severe pain, cedera serius kepada manusia. Yang berarti secara implisit, sekali lagi, implisit beda model kalimat tapi maknanya sama. Secara implisit opsi C itu udah cocok, udah sesuai dengan bacaan ini. Di opsi C dikatakan bahwa platypus bisa menjadi berbahaya terhadap manusia. Kenapa berbahaya? Karena dia punya venom, dia punya racun yang bisa menyebabkan causing severe pain, cedera serius, cedera berat kepada human. Dan itu tertulis di bagian sini. Nah, gitu ya. Jadi berhati-hati dengan makna implisit dari
soal atau dari bacaan atau dari kata kunci yang kalian temukan. Karena sangat besar pengaruhnya makna implisit tersebut untuk menemukan jawaban yang tepat, apalagi secara cepat. Halo para learners, sekedar menyampaikan aja kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dengan lebih intens dan personal, dengan materi yang lebih terstruktur dan sistematis, mungkin ada baiknya kalian scan QR code ini dan lihat beberapa program yang saya tawarkan. Dicek aja dulu ya, siapa tahu kalian berminat. Cheers! Kita ke soal berikutnya. The word it's in line 4 refers to. Nah, ini salah satu soal yang gampang juga kayak soal pertama tadi. Soal ini mempertanyakan kata it's pada baris keempat refers to, merujuk ke. Ya, kalau kita mau cari baris keempat, 1, 2, 3, 4, it's berarti yang ini yang dimaksud ya. Tapi sebenarnya tanpa melakukan hal itu, kalian udah bisa tahu bahwa teks ini dari tadi membahas tentang platypus. Maka the word it's sudah pasti dong merujuk ke platypusnya. So the answer for question number 3 is A.